Hola bestinya kata Ani. Mels nih, setelah hampir sepekan Nikita dan Reza Gladys bertemu dalam persidangan di mana pada 24 Juli 2025 lalu Reza Gladys hadir sebagai saksi korban dan akhirnya bertemu Nikita Mirzani di persidangan. Nah, untuk sidang berikutnya yang dikabarkan akan digelar pada Kamis 31 Juli 2025, Andrea Situnggir dalam video yang beredar di sosial media terlihat gak cuma membeberkan saksi-saksi dari kubu Reza Gladys yang bakal hadir dalam sidang berikutnya, tapi juga mengajak untuk siapapun yang pernah diduga menjadi korban pemerasan dari NM dan IM untuk konfirmasi ke Reza Gladys agar bisa bersaksi secara resmi di muka persidangan. Sementara itu Besti, Tessa Mariska dalam video yang beredar di sosial media terlihat secara mengingatkan sumpah untuk para saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Nah, bicara persidangan sendiri, Andrea Situnggir yang tengah menjawab pertanyaan netizen perihal kebebasan Nikita menjawab kalau Nikita bakal dihukum maksimal. Minggu depan di hari Kamis di jam yang sama, yang akan menjadi saksi itu harusnya itu adalah Sela Sofia, Melvin, Daviena, karena mereka sudah mengikuti BAP sebelumnya di saat proses penyidikan. Kemudian akan dihadirkan juga Samira dan Oki Pratama karena ada di dalam dakwaan untuk mengungkapkan perlakuan dakwaan itu sesuai dengan fakta persidangan disinkronkan dengan bukti yang ada yang sudah diberikan oleh penyidik yang disegel oleh penegak hukum untuk mensinkronkan antara keterangan dengan bukti. Ya nggak masalah siapapun yang mereka berhak menghadirkan siapapun saksinya, dan ya saksinya aku sih ingatkan aja, saksi itu tidak didampingin oleh lawyer, saksi itu berdiri sendiri gitu ya. Jadi kalau bisa, apalagi kan disium kan, papah kan dengan agama masing-masing. Kalau bisa jangan berbohong, karena kalau berbohong kita kan dari disiumnya gitu. Dan nanti di counter sama ini loh, sama pengacaranya Niki. Dan ingat, Niki itu hafal banget dengan BAP-nya, hafal abis. Jadi kalau bisa jangan salah-salah berkesaksian, takut nanti mental gitu ya. Menurut saya NM nggak akan bebas murni, pasti dihukum. Kalau menurut dokter Andres gimana? Kalau menurut aku akan dihukum maksimal, apalagi dengan etika yang tidak baik, kemudian tetap menggiring di dalam opini warganet. Sehingga menurut saya, kalau kamu bertanya, dia akan dihukum maksimal sesuai dengan pasal yang diundangkan, yaitu pemerasan dengan ancaman dan TPPU. Para korban yang diperas bakal dihadirkan nggak, dok? Ya, akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum seperti Kak Sela Sofia dan Melvin. Nah, bagi kalian yang menjadi korban atas pemerasan dari terdakwa NM dan IM, silakan kalian bisa konfirmasi ke Dr. Reza agar kalian bisa bersaksi di muka persidangan di depan hakim melalui jaksa penuntut umum secara resmi. Oke. Nah Besti, bicara perihal Sela Sofia dan juga Doktif yang dikabarkan akan sama-sama jadi saksi di persidangan Nikita versus Reza Gladys, dalam video yang beredar di sosial media diduga Doktif tengah melakukan obrolan dalam sebuah siaran langsung, di mana dalam obrolan tersebut Doktif tengah membahas Sela Sofia yang gak hadir di persidangan Nikita dan Reza Gladys lantaran tengah memenuhi panggilan kepolisian, dan diduga menurut Doktif kehadiran seseorang yang ia sebut
Babu dalam persidangan Nikita tanpa bosnya adalah agar berita tentang pemanggilannya tidak ketahuan. Sementara itu Besti, di sisi lain Reza Gladys yang juga menjadi sorotan terlihat dalam unggahan video yang beredar di sosial media tengah berkumpul di rumah Fitri bersama sang suami. Dan ada misgosip juga yang membuat spekulasi para warganet Besti. Bahkan dalam kolom komentar video tersebut ada warganet yang menduga Reza Gladys hanya dimanfaatkan oleh Fitri untuk balas dendam terhadap NM. Kemarin kenapa kok cuman babunya aja yang datang? Kenapa? Gak tahu kenapa. Kan si ular datengin panggilan Jaktim. Jadi si babunya itu dipanggil di Jumatnya. Jadi Dokter supaya tahu nggak nggak yang terdengar masalah itu beritanya, dia beritanya nggak terdengar. Jadi si babu itu jadwalnya di hari Jumat, si bosnya itu jadwalnya di hari Kamis, ya Kamis, oke? Jadi dibagi itu. Kamu tahu nggak yang chat tersebar itu? Yang mana? Chat apa meneh? Oh, yang dia bilang tidak mau nyerang Niki dengan tangannya sendiri. Oh, chat itu. Tapi itu nggak tahu siapa dari mana. Itu kan bisa juga chat buatan ya. Cuman kok chat cuma kita nggak bisa percaya sih. Aku tuh trauma banget. Chat yang kayak Kimbel itu kan ngarang-ngarang gitu kan. Chat kita nggak tahu sih kalau chat itu. Objektif. Tuh, Doktif masih objektif. Tidak selalu mengiyakan loh. Tidak selalu mengiyakan. Benar. Jadi kalau Silakan kalian cek secara mandiri BPOM ini produk yang akan keluar itu kapan. Cantik. Kita pakai balon biru hari Kamis. Halo dokter Bobi. Dokter, balon biru gimana? Nanti hari Kamis ya. Ya hari Kamis ya. Kita pakai balon biru hari Kamis. Dokter, kangen banget nih, dokter hebat keren. Sebening ini masa abu-abu sih. Siapa coba yang bilang abu-abu gini? Orang bening gitu ya coba. Glow up ini dibilang abu-abu. Kali udah kayak apa? Aduh, kurang gemuk kemarin. Belum 1 ton. Tapi kali aku lucu dia dari tadi ketawa ya. Gue pastinya nggak suruh duduk mundur lah, orang gue diundang kan. Iya jelas dong. Beda lah. Kalau ini dijamu Kalau kak. ini kan dibilang, lu ada urusan apa? Ya Kak Fitri temen gue. Betul. Lu temen Niki nggak? Kalau Iya temennya masa disuruh betul. mundur, ada-ada aja. Kalau ini dihargain, dijamu, welcome Artis lu home. kayak Tamara Blazinski diem Nah. senyap. Ini apaan? Tuh kan. mau dibantuin. Ini nggak dibuang kan? Wah, aku mau lihatkan loh Tuh cantik. orang-orang yang Nah Besti, jika Fitri Sahuteru tengah mendapatkan tudingan dari warganet kalau ia diduga memanfaatkan Reza Gladys sebagai alat balas dendamnya karena diduga memiliki permasalahan dan terlihat begitu marah pada NM, nama Henny Sagara yang juga sempat dikabarkan mendapatkan tudingan diduga berkomplot dengan Reza Gladys untuk memenjarakan Nikita pun dibahas oleh Andreas Situngkir yang terlihat tengah menjawab pertanyaan warganet perihal apakah Henny Sagara juga akan menjadi saksi di persidangan. Dan dalam jawabannya Andreas menegaskan kalau Henny Sagara tidak memiliki keterkaitan. Nah, Andreas Situngkir sendiri yang juga bersiteru dengan Doktif dalam video yang beredar di sosial media tersebut menjelaskan nih perihal perbedaan saksi Dr. Oki dan Doktif, di mana diduga kalau Doktif berhubungan dengan alat bukti yang sudah diterima penyidik. Di sisi lain, Doktif yang diduga tengah melakukan obrolan dengan selebgram Galih dalam sebuah siaran langsung dan diduga tengah berada di
Korea ini nampaknya nggak mau ambil pusing dengan buzzer Besti. Menurutnya, mendiamkan untuk membahagiakan orang lain itu nggak masalah. Sementara itu, Tessa Mariska yang juga diduga tengah melakukan siaran langsung pun juga terlihat mengingatkan untuk yang ingin datang ke sidang Nikita tanggal 31 Juli 2025 nanti untuk tertib Besti, sambil mengingatkan perihal masa penahanan Nikita yang nggak sampai 50 hari lagi. Dok, ada kaitannya nggak dengan Heni Sagara kasus ini? Tidak ada kaitannya dengan Heni Sagara. Kalau Heni Sagara melaporkan dengan orang yang sama tapi tidak berkaitan, seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau memang ada korban yang sama atas tindakan pemerasan dengan ancaman, dengan perlakuan yang sama, bisa memberikan bukti pemerasannya dan ancamannya, itu bisa dihadirkan di dalam persidangan untuk dimintain keterangan saksi fakta. Seperti itu, ya. Nanti mintanya ke Dr. Reza, nanti Dr. Reza akan meneruskan ke pengacaranya yaitu JPU, Jaksa Penuntut Umum. Tapi kalau hanya koar-koar, hanya katanya-katanya, itu tidak bisa, ya, karena di dalam persidangan itu harus memberikan bukti yang valid. Seperti itu, oke? Kalau untuk Samira jadi saksi, itu akan dimintai keterangannya sesuai dengan alat bukti yang sudah diterima, yang disegel oleh penyidik dari pengadilan dan jaksa penuntut umum, sehingga yang akan dipertanyakan seputaran tentang apa yang diberikan keterangan oleh Samira saat di dalam BAP itu sinkron tidak dengan bukti yang ada yang diberikan oleh penyidik atas perbuatan yang mereka lakukan, sehingga nanti akan menjadi penilaian oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum, seperti itu. Jadi tidak lari dari kenal atau tidak, tahu atau tidak dengan seseorang atau dengan terdakwa. Jadi akan disinkronkan dengan alat buktinya. Kita mah iyain aja biar mereka kesel-kesel sendiri. Iya, biar mereka seneng. Kenapa? Karena gini ya, membahagiakan satu orang itu sama seperti beribadah 60 tahun. Tuh. Masya Coba. Allah. Enaknya kita bahagiakan satu bujer. Coba di sini kan banyak tuh bujer-bujernya tuh, mujair-mujairnya. Jadi kita bahagiakanlah mereka. Apa mau mereka? Kita bahagiakan. Dokter, cepat sembuh pokoknya. Emang sakit apa? Sinus. 31 tuh. Hari Kamis 31, say. Kalian mau datang monggo. Yang datang pakaian sopan, ya, pakaian sopan, kita santun. Kalau kalian mau like boleh, supaya orang daerah melihat jalannya persidangan. Orang daerah yang nggak bisa hadir bisa melihat jalannya persidangan, ya. Tidak ada edit-editan. Pak Desa, kira-kira ini sidangnya sampai kapan ya? Kayaknya agak lama deh, saya, karena saksi-saksinya banyak. Tapi ingat, nggak sampai 50 hari lagi masa berakhirnya penahanan dari Nikita Mirzani dan Mail. Nggak sampai 50 hari lagi masa berakhirnya penahanan Nikita Mirzani dan Mail. Gak cuma mengingatkan siapapun yang boleh datang ke sidang Nikita karena terbuka untuk umum, yang penting tertib. Tessa Mariska dalam unggahan video yang beredar di sosial media pun ternyata membongkar fakta yang ia ketahui perihal seseorang yang ia sebut nepos, di mana ia yang dulu berseberangan dengan Nikita mengaku sempat bersama dengan seteru Nikita saat kasus di Serang. Dan Tessa pun menjelaskan kalau bebasnya Nikita dari kasus dari persidangan yang di Serang lantaran memang seterunya tidak hadir karena memang tak mau berurusan dengan Nikita, sehingga Tessa pun diduga menyindir seseorang agar tidak merasa berjasa atas kebebasan Niki saat di kasus Serang. Di sisi lain, terbaru dalam podcast bersama Richard Lee, Fitri Sahutero pun mengungkap permasalahan awal ia dengan Nikita yang akhirnya kini saling bersiteru, di mana menurut Fitri hal itu bersangkutan dengan anak Besti. Ya biasalah kalau nepos ya. Kalau
Kalau Nepos itu dari zaman dulu, dari dulu kala dia selalu menjadi garda yang nggak jelas ya. Kalau zaman dulu itu pihaknya pelapor memang tidak mau hadir. Pihaknya pelapor memang tidak mau hadir. Jadi jangan merasa semua merasa berjasa ya. Pihak pelapor yang tidak mau memang cuman tidak mau bermasalah dengan NM. Pihak pelapor yang tidak mau hadir. Makanya NM bebas tanpa syarat karena pihak pelapor sebenarnya tidak berniat untuk melaporkan NM. Tuh ya. Jadi yang mengaku-ngaku hempas ya. Karena dulu gue ada di pihaknya pelapor ya. Aku ada di pihaknya pelapor zaman waktu di Serang. Pihak pelapor memang tidak mau, sebenarnya tidak ada sakit hati sama NM, cuman memberi pelajaran aja. Makanya pihak pelapor tidak datang sama sekali sehingga NM diputus bebas ya. Itu konfirmasi dari aku ya. Jadi jangan percaya sama orang yang merasa dirinya berjasa. Pemicunya dulu sih apa sih yang bikin pecah bener-bener gak ngobongan? Masalah anak, karena saya hidup berteman dengan si terdakwa ini kan karena saya membela anaknya. Saya akhiri pun karena dia begitu terhadap anaknya. Kak Fit bela anaknya yang mana nih? Yang terakhir. Oke. Yang saya dituduh membrainwash, ini itu. Tanya itu anaknya kan sekarang sudah bebas. Tanya dong. Panggil dong podcast ke sini. Apakah Ibu Fitri pada saat itu dituduh membrainwash kamu itu benar? Tanya dong. Saya menunggu, saya berkali-kali menunggu. Ayo nih yang saya udah dibully se-Indonesia, katanya saya membrainwash anaknya, tanya dong. Dia tidak bisa membuktikan itu. Yang mana bagian saya membrainwash? Oh, dia menuduh Kak Fit membrainwash anaknya. Yang saya lakukan di sana justru saya melindungi anaknya pada saat dia diusir. Pada saat dia tidak digubris lagi oleh ibunya. Pada saat dia ya sudah ngomong kasarnya gitu ya. Saya sudah tidak mau akui dia lagi sebagai anak saya. Bahkan kan tersebar kalau dia dicoret dari kartu keluarga. Oke. Bagaimana kalau itu terjadi di diri anak saya, Dok? Anak sekecil itu harus ada di luar negeri, yang kita tahu London itu seperti apa, hidupnya begitu keras, terombang-ambing di sana. Apa yang bisa saya lakukan sebagai orang yang tahu itu anak dari kecil? Kan pasti saya rangkul dia dong. Itu gara-gara itu kalian. Saya komunikasi Kak Fitri sendiri dengan... Kalau dengan anaknya, saya sampai saat ini saya konsisten tidak mau ikut campur urusan ibu dan anak. Karena bagaimanapun urusan ibu dan anak itu tidak boleh orang lain ikut campur. Mereka akan menemukan jalannya sendiri untuk menjadi keluarga yang utuh lagi. Ya, saya tetap mendoakan itu, Dok. Saya tetap mendoakan. Yap Besti, intinya tunggu aja sidang selanjutnya ya. Dan Ani setuju nih untuk kita simak dengan tertib aja. Semoga semakin terang benderang dan semua mendapat keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.